kali ditemukan oleh Zendin yang bekerja di perusahaan Maynard Company tahun 1960. Jadi Zendin ini adalah pekerja yang ada di perusahaan Maynard, ya. Maynard Company itu perusahaan pengolahan biji besi kalau nggak keliru. Nah, di situ karena ini kan masih tahun 1960, ya, maka mesin-mesin produksi yang ada pun juga masih mesin-mesin yang sifatnya belum otomatis, kan, berarti ya tahun 1960. Itu ada mesin produksi, ada, tetapi mesin produksi yang masih dioperasikan oleh operatornya, ya. Jadi ada kerja yang berkoordinasi antara kerja koordinasi, ya, antara pekerja dengan mesinnya. Jadi mesinnya itu belum melakukan pekerjaan secara otomatis, ya. Nah, maka dari itu, dari hasil penelitian yang dihasilkan oleh Zendin ketika dia melakukan analisis terhadap aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh para operator maupun pekerja yang ada di PT atau di perusahaan Maynard ini, nah itu yang ditemukan adalah pekerjaan manual. Kenapa? Yaitu tadi karena belum ada mesin-mesin yang bekerja secara otomatis. Walaupun ada mesin produksi, dia dikerjakan mesin itu akan bekerja ketika dia dioperatori oleh seorang operator atau seorang pekerja, ya. Maka dari itu yang ditemukan dari hasil penelitiannya di PT Maynard yang tahun 1960 itu adalah pekerjaan manual. Nah, dari hasil tadi, ya, pengamatan maupun penelitiannya, maka ditemukan oleh Zendin ini bahwa yang namanya pekerjaan manual, karena tadi ada yang manual murni, gitu ya. Manual murni itu maksudnya semua pekerjaan itu akan dilakukan oleh manusianya tanpa bantuan apapun, alat apapun, dikerjakan secara manual murni, itu disebut sebagai general sequence. Tapi ada juga tadi yang pekerja itu mengoperasikan mesin, gitu ya. Jadi mesin itu baru bisa bekerja kalau dioperasikan oleh operator atau manusia. Tetapi manusia juga membutuhkan kerja mesin untuk menyelesaikan pekerjaannya karena ada tenaga manusia yang digantikan oleh mesin tersebut. Nah, maka itu disebut sebagai controlling move. Dan yang berikutnya adalah satu lagi, bahwa ketika manusia itu menyelesaikan pekerjaannya, gitu ya, atau aktivitasnya, dia akan menggunakan alat bantu yang benar-benar alat itu dipegang sendiri dan dengan tenaganya itu akan menggerakkan alat tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka dia disebut sebagai gerakan penggunaan alat atau gerakan tool use sequence. Maka dari itu, hasil dari penelitian Zendin ini menyatakan bahwa yang namanya pekerjaan manual itu terdiri dari 3 sequence gerakan, gitu ya. Jadi terdiri dari 3 urutan gerakan. Nah, urutan gerakannya apa saja? Tadi yang saya bilang, ada yang disebut sebagai general move, ada yang disebut sebagai controlling move, dan ada yang disebut sebagai tool use sequence. Nah, yang menjadi dasar dari konsep MOS itu sendiri itu mengenai pengukuran kerja. Jadi menurut MOS yang namanya aktivitas atau yang namanya orang itu melakukan pekerjaan itu artinya akan ada yang disebut bukan gaya W, itu adalah tenaga, gitu ya, tenaga yang dikeluarkan oleh si manusia tersebut atau operator itu. Jadi yang namanya orang beraktivitas itu adalah orang ketika dia bergerak, gitu ya, baik itu membawa beban ataupun tidak membawa beban, tetapi dia itu bergerak, gitu. Nah, yang namanya ketika dia atau manusia itu bergerak, tentunya akan ada gaya yang menyebabkan dia bergerak dan akan ada perpindahan yang ditunjukkan dengan jaraknya berpindah, gitu ya. Kenapa? Ya karena itu tadi loh, dia akan bergerak, maka itu yang disebut sebagai kerja. Jadi kalau orang nggak ngapa-ngapain, diem aja, gitu ya, diem, tidak ngapa-ngapain, gitu, tangannya nggak
menjangkau atau tangannya diem gitu ya, badannya juga diem aja. Nah, itu namanya dia tidak sedang beraktivitas atau tidak sedang bekerja. Tapi kalau kemudian selama ada pergerakan dari operator atau dari manusia, contohlah katakanlah tangannya menjangkau atau diarahkan ke depan, dia mau ngambil apa gitu ya, atau badannya membungkuk misalkan, dia akan meraih benda apa misalkan. Nah, itu kan berarti di situ ada tenaga yang keluar gitu ya. Tenaga itu terjadi karena apa? Karena adanya gaya yang dikeluarkan oleh si operator dan perpindahan dari anggota tubuhnya minimal gitu ya. Minimal itu anggota tubuhnya bergerak. Nah, berarti ada perpindahan. Maka dari itu konsep menurut Moss gitu ya, yang disebut kerja itu adalah seperti dalam artian fisika, ilmu fisika, yaitu tenaga sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Nah, atau lebih sederhana lagi dikatakan bahwa yang namanya bekerja atau beraktivitas itu adalah ketika adanya perpindahan objek. Nah, objek ini bisa dikatakan bahwa memang benda itu berpindah. Nah, ya benda itu berpindah sebagai akibat operator atau kita sebagai manusia yang memindahkan benda itu, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ketika benda atau objek itu dipindahkan, itu akan ada dua cara. Yang pertama adalah diambil dan dipindahkan secara bebas, dan yang kedua adalah diambil dan digerakkan dengan menggeser di atas permukaan benda yang lain. Jadi, cara memindah benda itu ada dua cara kan gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini di sini tempat yang satu dan di sini adalah tempat yang kedua. Nah, ada benda di tempat yang satu ini dia akan dipindahkan ke tempat yang kedua ini. Nah, cara yang pertama itu adalah dia diambil terus dibawa kan gitu, benda dibawa ke tempat yang kedua baru nanti dia akan diletakkan. Tapi ada juga cara yang kedua, yaitu dengan apa? Dengan cara kita membuat bantalan apa ya maksudnya seperti lantai gitu ya, seperti lantai yang menghubungkan antara tempat satu dengan tempat dua. Sehingga benda tadi itu akan bisa digeserkan ya atau didorong sehingga dia berpindah tempat, tadinya ada di tempat satu, dia nanti ketika digeser dia akan pindah ke tempat dua. Nah, tapi cara yang kedua ini atau metode ini kita membutuhkan apa tadi? Nah, bantuan permukaan lain nih, makanya ya, bantuan permukaan benda lain gitu agar tadi benda yang mau kita pindah atau yang mau kita geser atau dorong itu dia akan melalui permukaan tersebut. Bisa ya dipahami ya. Jadi itu prinsip perpindahan atau pemindahan yang dianggap atau yang menjadi dasar dari metode MOS. Oke, berikutnya. Nah, untuk tiap tipe kegiatan itu nanti urutan gerakannya bisa berbeda-beda. Maka dari itu akan dilakukan pemisahan model urutan kegiatan dalam metode MOS. Ini tadi yang saya sebutkan. Jadi menurut MOS itu akan ada tiga model urutan gerakan, gitu ya. Nah, apa saja? Nah, tetapi tadi ketiga-tiganya adalah menggambarkan kerja manual, gitu ya. Kenapa? Karena yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa pada tahun 1960 itu belum ada satupun mesin otomatis gitu. Proses batch itu belum ada gitu ya. Ya otomatis mesin langsung kita cuma menekan tombol on atau off gitu ya, otomatis mesin akan mengerjakan aktivitas atau pekerjaannya nanti kita langsung dapat hasilnya gitu. Itu belum ada di tahun 1960. Maka dari itu tadi bahwa semua gerakan yang diidentifikasikan oleh MOS itu adalah menggambarkan kerja manual. Nah, untuk kelebihan dari MOS itu sendiri, MOS lebih cepat karena lebih sederhana. Jadi, dia itu nanti akan membaginya ke aktivitas ke dalam pekerjaan yang lebih umum, lebih general dan tidak terlalu mendetail. Jadi,
MOS itu nanti akan menggambarkan pekerjaan satu kali bekerja gitu maksudnya ya. Berbeda dengan kalau kita belajar pengukuran kerja secara tidak langsung dengan data waktu gerakan yang sebelumnya. Contoh misalkan metode work factor dan metode MTM. Nah, kalau metode work factor dan metode MTM itu kan sendiri-sendiri ya. Jadi sendiri-sendiri itu maksudnya contoh gerakan menjangkau sendiri gitu ya. Kita klasifikasikan sendiri menjangkaunya itu kayak gimana kan gitu ya. Gerakan nanti kita analisis lagi setelah menjangkau dia akan memegang kan gitu ya, akan grab. Setelah memegang baru dia nanti akan move membawa. Setelah membawa baru nanti dia akan rilis kan gitu ya. Jadi pergerakan. Tetapi MOS itu tidak. Kenapa? Karena dia sudah punya sekuensnya, jadi sudah punya urutannya. Jadi kalau yang namanya bergerak, kalau menurut MOS itu adalah menyelesaikan satu sekuens, gitu ya, satu gerakan. Contohnya misalkan kalau kalian disuruh ngambil benda, gitu ya, nah itu mulai sekuensnya itu adalah urutannya itu jadi satu ini ya, mulai dari ngambil benda sampai benda itu ditempatkannya di mana gitu. Jadi tidak satu persatu bahwa oh menjangkau sendiri, megang sendiri gitu ya. Itu enggak seperti itu. Jadi makanya dikatakan ketika kita ingin melakukan analisis dengan MOS itu akan menjadi lebih cepat dan lebih sederhana. Kemudian dokumentasi yang diperlukan lebih sedikit sehingga menghemat biaya. Nah, kalau kelebihan yang nomor 2, ini kalau kita bandingkan dengan pengukuran kerja secara langsung. Nah, ya. Jadi kalau pengukuran kerja MOS ini kan termasuk pengukuran kerja secara tidak langsung toh. Nah, maka kelebihan pengukuran kerja secara tidak langsung itu sama, metode apapun itu sebenarnya sama ya. Kelebihannya terhadap pengukuran kerja secara langsung adalah yaitu tadi kita bisa menghemat biaya karena kita tidak perlu mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak gitu ya. Beda dengan kalau melakukan pengukuran secara langsung karena kita amati secara langsung maka kita butuh apa tadi data yang cukup banyak untuk melakukan validasi terhadap uji statistiknya yaitu uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Tetapi kalau pengukuran secara tidak itu adalah langsung dokumentasi gitu ya, baik itu berupa narasi ataupun berupa gambar ataupun berupa video. Kemudian yang nomor 3 sudah divalidasi juga bahwa ternyata hasil pengukuran dari MOS itu ternyata sangat valid dan juga dapat diterima secara statistik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada 3 jenis gitu ya atau 3 macam gerak yang dinyatakan oleh metode MOS ini. Jadi ada 3 sequence gitu ya. Nah, ketiganya ini tadi merupakan pekerjaan manual. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu urutan gerakan umum atau general move sequence. Yang kedua adalah urutan gerakan terkendali. Kemudian yang ketiga adalah urutan gerakan memakai alat. Nah, kita kaji satu persatu. Apa toh yang disebut sebagai urutan gerakan umum? Jadi yang disebut sebagai the general move sequence itu adalah ketika kita atau operator atau manusia melakukan pekerjaan memindahkan atau melakukan pekerjaan perpindahan objek tadi secara manual tanpa alat bantu apapun sehingga objek itu berpindah karena memang usaha atau tenaga yang kita keluarkan. Paham nggak maksudnya? Wah, sebentar. Ma, eh, coba ya, coba saya tanya. Ya, coba Hervi Alvito, ada Hervi Alvito? Ada? Begitu kalau begitu saya apa ada tanya jawab itu partisipasi langsung turun langsung nggak ada semua ini loh. Nah, tadinya 58 sekarang jadi 49 loh. Mesti gitu hilang gitu. Padahal ini saya screenshot kehadiran loh ya. Hervi Alvito ada?
Halo, halo, Hervi Alvito, ada nggak? Oh, nggak ada. Mbak Maidi Kartini ada? Maidi Kartini ada? Iya Ibu, mohon maaf, tapi saya sedang ada ibadah juga Ibu. Tuh. Azari Asrar ada? Azrar, nah, namanya yang ini. Ada nggak? Ada nggak? Sudah berapa tadi yang saya tanya? Sudah ada 4 orang. Yang kelima, kalau nggak ada yang menanggapi, apa namanya, kuliah saya tutup sampai di sini ya. Nanti silakan kalian belajar sendiri. Manggala Rasen, saya langsung kasih tugas saja. Manggala, ada Manggala? Langsung hilang. Manggala mana? Tadi begitu itu Manggala hilang. Coba Muhammad Kamil ada? Muhammad Kamil ada? Iya Ibu, ada Bu. Mas Muhammad Kamil ada ya? Kalau tadi saya jelaskan yang tentang apa namanya urutan gerakan umum tadi, Ada Ibu. ya. Kalau tadi kan saya sudah menjelaskan toh urutan gerakan umum tadi. Halo, masih ada? Nggak ada? Bilang. Saya coba satu lagi. Kalau misalkan nggak ada dan nggak mau jawab, memangnya takut kenapa toh takut ditanyanya apa toh perasaan saya juga nanti nanya ini juga nggak ini nih banget ya nggak bisa jawab juga nggak apa-apa kan gitu. Coba satu lagi. Nanti kalau misalkan satu lagi eh, hilang dan tidak menjawab, eh, kuliah langsung saya beri tugas, silakan belajar sendiri ya. Intan Erlita, ada? Ada Bu. Oke. Mbak Intan Erlita, tadi menyimak nggak saya memberikan apa tuh namanya penjelasan mengenai urutan gerakan umum Nah, general. iya Bu. Menyimak. Gerakan umum tadi operator yang mindahin objeknya secara manual. Kalau menurut Mbak Intan Erlita, kira-kira contohnya yang kayak gimana? Itu kayak misal mindahin troli dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu kayak dengan usaha seperti dorongan, Bu. Berarti langsung didorong oleh si si siapa namanya si manusianya gitu, si pekerjanya begitu. Iya, Bu. Sehingga ketika troli itu berpindah, itu pakai tenaganya manusia. Iya. Baik.
Sekarang ya cukup Mbak Intan Erlita, terima kasih ya. Jadi mohon sekali yang namanya kuliah daring itu bukan hanya sekedar online aja gitu ya, terus disambi dengan apapun, oke lah disambi dengan apa juga boleh gitu ya. Tetapi ya ketika namanya kuliah, jadi anggap seperti di kelas juga gitu loh. Ketika ditanyai gitu, ya menjawab gitu. Ketika di kelas itu ditanyai jawab, nggak bisa ya bilang nggak bisa, bisa ya silahkan jawab begitu ya. Jadi yang namanya kuliah daring itu ya sama, anggap saja seperti kuliah luring di kelas, hanya saja metodenya yang berbeda, satunya ketemu langsung, satunya ketemu lewat Zoom gitu loh ya. Jadi kalau memang misalkan kalian tidak bisa misalkan berbentrok dengan acara apapun, ya silakan kalian minta izin gitu aja langsung. Paham ya, lain kali seperti itu ya. Jadi karena pertama saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah saya jelaskan baik itu di luring maupun di daring. Jadi kalau nanti kemudian apa tuh namanya ini semua kemudian akan jadi tugas atau akan jadi ujian ataupun akan jadi nanti besok di apa namanya di mata kuliah yang lain itu nanti akan diungkit lagi atau materi-materi yang ada di sini itu akan dibahas kembali gitu ya. Nah, itu tanggung jawab saya sudah selesai karena saya sebenarnya sudah menjelaskan gitu ya. Anda mau mendengarkan dengan baik atau tidak, Anda mau mengapa namanya datang atau tidak itu bukan urusan saya sebenarnya. Intinya adalah ketika saya tanya atau ketika dosen yang lainnya tanya bahwa ini caranya kayak gini itu gimana, itu kalian harus bisa jawab. Ya, paham ya maksudnya ya? Karena gunanya kuliah itu sebetulnya itu gitu. Sama seperti ketika luring kalian mau ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa, tapi tetapi kan ketika nanti ditanyain ya kalian ya harus siap sedia dengan apa namanya? Oh, istilahnya respon gitu loh maksudnya ya. Kalau kemudian terus dipanggil nggak ada, satunya dipanggil sedang kegiatan yang lainnya, sudah mendingan silahkan Anda atau kalian mau mengikuti yang mana, yang ini atau kegiatan Anda gitu. Jadi buat saya nggak masalah gitu. Bisa ya Bisa dipahami yang lain Bu. kali ya, kalau misalkan daring jangan apa maksudnya tidak kemudian saya tidak akan mengontrol kalian. Jadi cuma saya aja yang ngomong itu enggak. Gitu ya. Dan itu ada penilaiannya. Saya catat yang selama ini apa itu namanya memberikan respon dengan baik atau tidak itu sebenarnya juga saya catat. Baik, berikutnya kembali lagi ke sini berikutnya. Nah, berbeda dengan urutan gerakan umum atau general move sequence, maka yang disebut controlling move sequence itu adalah ketika operator melakukan kontrol terhadap gerakannya karena operator tersebut apa namanya karena eh, istilahnya aktivitas untuk memindahkan bahan atau memindahkan barang benda itu digantikan oleh mesin. Ya, sekarang saya tanya. Jadi sekarang coba hmm, coba ya. Bentar. Fandi Setiawan ada nggak? Fandi Setiawan. Ada Bu. Ya, baik, Mas Fandi Setiawan. Anda sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai control move sequence? Mohon maaf Bu, pas yang poin kedua tadi agak kurang jelas Bu, tapi yang satu tadi saya sudah dengar. Mungkin yang poin kedua boleh minta diulang lagi nggak Bu? Jadi urutan gerakan terkendali atau control move sequence itu adalah ketika operator akan digunakan untuk memindahkan benda. Jadi perpindahan benda itu akan dilakukan oleh mesin yang kita kontrol. Contohnya apa Mas Fandi Setiawan?
Baik, Bu. Mungkin untuk contoh yang gerakan terkendali kan berarti tadi untuk pemindahan benda menggunakan mesin. Berarti menurut saya contohnya pemindahan barang menggunakan eh, mobil pickup gitu. Mobil pick up. Terus, kemudian mobil pick up-nya itu yang mengendalikan kan kita ya. Mo- Gitu. Mohon maaf, Bu. Gimana, Bu? Soalnya agak nggak jelas, Bu. Makanya tadi mobil pick up itu maksudnya gimana? Terus gerakan terkendalinya itu kayak gimana? Mengendalikan mobil pick up itu. Izin jawab ya, Bu. Kalau mobil pickup berarti untuk gerakan terkendalinya, jadi ada perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, Bu. Oke, nggak usah jauh-jauh sampai mobil gitu ya, sampai mengendarai mobil gitu. Nah, nanti kalau sampai jauh-jauh mengendarai mobil itu namanya bukan gerakan, karena gerakannya itu nanti banyak sekali gitu. Kalian pernah mencoba main jepit boneka nggak? Pernah, Bu. Ya, pernah. Kalau main jepit boneka itu gimana yang kalian lakukan? Gimana? Siapa mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan Pak Ulfa Nurul. Tadi siapa Ulfa Nurul toh? Iya, Bu, izin menjawab. Iya, silakan gimana, Pak? Saat eh, main capit boneka itu yang pertama tentunya kita masukin koin. Nah, nanti mengarahkan capitnya itu kayak pakai pakai toolsnya. Nah, nanti kalau misalnya udah sesuai eh, di benda yang ingin kita ambil itu baru ditekan tombolnya, Ibu. Nah, terus yang memindahkan bonekanya akhirnya siapa? Mesinnya atau tangan kita? Mesin, Bu, yang bagian capitnya itu. Itulah yang disebut sebagai urutan gerakan terkendali. Bisa nggak difahami yang lainnya selain Mbak apa namanya Ulfah Nurul? Jadi kita itu manusia atau operator itu mengendalikan mesin yang mau kita gunakan untuk memindahkan barang, gitu ya. Perpindahannya itu sekali dan maksudnya itu sekali jalan gitu ya. Kalau tadi apa namanya mengendalikan atau mengendarai mobil pick up itu kan terlalu gerakannya terlalu banyak kan gitu ya, harus membuka pintu dulu, harus starter dan lain sebagainya, terlalu banyak. Ini yang gampang aja gitu ya, yang gampang dalam satu sequence ya. Kan kita kan pertama apa namanya meraih tuasnya dulu kan gitu kan. Tuasnya itu nanti kita akan mengendalikan gerak dari jepitnya itu kan gitu ya. Nah, nanti kemudian baru kalau jepitnya itu sudah mendekati benda, sudah kita kendalikan tadi gerakannya, kemudian kita pencet jatahnya, berikutnya adalah apa namanya? Nah, mesin itulah nanti yang akan bergerak sendiri untuk memindahkan benda. Nah, itu yang disebut sebagai urutan gerakan terkendali. Paham ya? Nah, itu akan berbeda dengan yang nomor 3. Akan memakai alat to use sequence. Nah, to use sequence itu adalah kita pakai alat bantu. Alat bantu itu kita gerakkan untuk apa namanya? Untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, contohnya apa? Misalkan contoh gerakannya apa? Tadi kayaknya siapa namanya Mas siapa tadi Ahmad Ari tadi kayaknya hand raise. Kalau yang mencontohkan yang nomor 3 kira-kira bisa nggak Mas Ahmad Ari? Ya, silakan. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari definisi urutan yang biar
Pertanyaannya Ya, contohnya maaf tadi kan yang poin ketiga belum dijelaskan definisinya, mungkin bisa dijelaskan dulu. sudah gerakan memakai alat itu kita gunakan alat bantu yang alat bantu itu nanti kita pegang untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tapi tidak yang selesai. Mungkin contoh menggunakan menggunakan dalam penggunaan kata menggoreng sebuah makanan akan menggunakan Nah, putus-putus ya. Jadi misalkan contohnya kita mau mengiris atau kita mau memotong. Nah, ya, kita butuh gunting nih. Kita akan menjadikan atau memotong menjadi potongan misalkan. Nah, kita kan butuh gunting untuk memotong. Nah, gunting itu kita pegang dan gunting itu kita gerakkan sendiri dengan tangan kita untuk menyelesaikan gerakan memotong. Maka itu yang disebut sebagai use sequence. Bisa ya dipahami ya. Jadi kalian pertama kali ketika melakukan analisis gerakan itu harus bisa membedakan dulu mana yang disebut sebagai gerakan umum, mana yang disebut sebagai gerakan controlling umum, mana yang disebut sebagai gerakan use. Karena itu yang kita membedakan antara itu nanti akan keliru rumus sequence yang kalian gunakan. Nah, kalau rumus sequence hanya keliru, maka yang terjadi adalah yang untuk menghitung atau mencari istilahnya hasil waktu pengerjaan aktivitas ini karena dasar mencari apa yang dibutuhkan untuk setiap gerakan itu dasarnya adalah rumus dari gerakannya. Nah, kalau tidak rumus dan gerakan itu akan berbeda-beda. Gerakan umum kita lihat di sini. Gerakan umum rumusnya adalah ini ABA. Gerakan paling umum itu rumusnya adalah ABMXA. Gerakan sequence itu rumusnya adalah terus di sini ada titik-titik yang kalian isi ini ya kalian ini apakah melakukan pasangan atau melakukan sensus atau melakukan cleaning atau melakukan seleksi atau melakukan report atau melakukan measure. Nah kalian isi ini itu alat-alat yang digunakan. Contoh misalkan kalau saya akan penting tapi pakai penting. Nah itu kan alat-alat penting ya. Nah, maka alat-alat waktu menggunakan di sini akan diisi. Jadi nanti rumusnya akan menjadi AAB, kemudian setelah itu adalah C, baru ABBA. Nah, tadi yang saya bilang kalau kalian ingin menentukan apakah itu jadi keliru misalkan itu sebenarnya sequence tapi ada melakukan kontrol move. Nanti itu kalian nanti akan keliru saya akan kalian menentukan waktu. Saya dipahami ya. Berikutnya, nah ini ya tadi yang sudah saya katakan bahwa setiap aktivitas gerakan itu punya sequence modelnya masing-masing dan sequence model ini itu urutannya tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dibalik dan tidak boleh ada yang dihilangkan. Setiap kali ini tidak boleh ada yang dihilangkan. Kalau general move itu rumusnya ABBA, maka ya setiap gerakan satu sequence gerakan dan yang teridentifikasi sebagai
general mode, maka sequence dari gerakannya itu adalah pasti ABD, ABDA. Dan begitu juga controlling mode, dan begitu juga closed sequence. Kenapa begitu? Karena sebetulnya ini nanti tabelnya juga akan berbeda-beda. Tabel yang akan digunakan itu beda-beda tabelnya. Tabel general mode itu berbeda dengan tabel controlling mode, itu beda dengan tabel closed sequence, itu juga akan beda. Ini sebagai contoh misalkan ya, sebagai contoh yang ada di handout itu adalah tabel, contohnya tabel, kalau ini adalah tabel general move. Bisa kalian lihat di sini general move dia punya apa tadi sequence ABD, ABDA, dan dia ini adalah tabel general move. Paham ya? Nah, kalau tabel apa namanya? Tabel controlling move pakai ini enggak, selama notasinya masih sama itu bisa dipakai. Jadi kan kalau tadi controlling move sequence-nya apa tadi? ABD, terus apa? MXIA, kan gitu toh? Kalau yang notasinya sama yaitu A, B, D, dan A di sini MXIA ya, dan A di sini kan notasinya sama nih. Di sini ada A, B, D, dan A lagi. Karena notasinya sama, ini memang yang dipakai adalah tabel yang ini. Apa maksudnya ya? Jadi untuk menentukan notasi A ya tetap pakainya tabel general move. Notasi B, indeksnya itu loh, indeks yang akan kita gunakan itu loh, rubriknya atau kriterianya itu adalah kita pakai tabel general move ini. D kita juga pakai ini. A di sini juga pakai yang ini. Tapi kita lihat di sini MXIA ada tidak pada tabel sequence-nya general move? Kan tidak ada nih di sini. Nah, maka kita pakainya tabel apa? Yang kita gunakan tabel untuk controlling move, yaitu saya contohkan. Nah, ini bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya, jadi ini kita gunakan untuk tabel controlling move sequence. Tadi kan controlling move sequence itu adalah pakai A, B, G, M, X, I, A. Nah, kalau ABG-nya kita pakai tadi, karena kan sebenarnya notasinya sama, maka kita bisa pakai indeks yang sebelumnya di general move. Tapi yang MXIA, maka kita gunakan indeks ini dengan kriteria atau rubriknya ini. Jadi kalau misalkan kita akan mengontrolnya adalah push pull pivot itu apa berarti? Menarik, mendorong, atau menekan ya. Nah, kalau misalkan yang mau kita tarik, kita dorong, kita tekan itu adalah bentuknya button atau switch atau knob dengan ukurannya adalah diameternya 12 inci atau 30 cm kira-kira gitu ya. Nah, maka kita beri indeks 1. Kalau ukurannya lebih dari 12 inci atau 30 meter dan kemudian kita harus ada pengontrolan tinggi, ada resistansi dan lain sebagainya nih di sini gitu ya. Nah, atau kita harus melangkah dulu dan lain-lain ketika kita akan mengambil ataupun mengontrol dari tadi tuas ataupun button ataupun switch ataupun knob itu tadi, maka kita beri indeks 3. Intinya bahwa indeks akan semakin besar apabila apa? Gerakannya itu akan semakin sulit. Nah, ya, gerakan semakin sulit, indeks itu pasti akan semakin besar. Gitu ya. Nah, sedangkan tadi M itu menandakan kontrol manual dari operator atau manusianya, sedangkan X itu adalah menunjukkan proses time atau waktu yang dibutuhkan oleh mesin, ya, waktu pengerjaan mesin tanpa bantuan manusia. Tadi kan yang makanya tadi saya sampaikan
Yang namanya, jadi nih ya, waktu proses nih, X itu adalah waktu proses yang menjadi bagian dari kerja yang terkendali karena diproses di mesin, bukan aktivitas manual. Jadi yang namanya controlling move itu adalah sebenarnya yang bekerja mesinnya, tetapi mesin itu kita kontrol. Jadi mesin itu kita gunakan untuk menggantikan tenaga manusia, memindahkan benda, gitu loh. Nah, ketika itu mesin itu kemudian tadi jepit dan kemudian dia bergerak gitu ya, bergerak menuju kemana misalkan, dan dia bergerak turun, katakanlah bergerak turun kemudian bergerak narik ke atas, itu yang disebut sebagai proses time gitu kan. Kita kan tidak mengendalikan atau tidak mengendalikan pergerakan si japit itu ketika menjapit benda gitu ya, sampai kemudian apa tuh namanya, japitnya naik ke atas. Nah, kan kita tidak mengendalikan itu. Yang kita kendalikan itu adalah japit untuk dekat dengan si bendanya. Nah, maka ketika japit untuk dekat dengan bendanya itu yang disebut sebagai move control, sedangkan X itu ketika japitnya itu turun gitu ya, turun untuk ngambil benda dan ditarik, nah ya, japitnya terus menarik ke atas. Itu disebut sebagai proses time. Karena itu bukan proses dari si orang atau operatornya gitu ya. Kemudian I itu adalah ketika kita menyesuaikan atau mengendalikan si objek yang sudah kita ambil itu tadi dengan bantuan mesin. Nah, objek itu mau diatur atau ditata seperti apa gitu ya, apakah dia akan ditata menjadi 1 poin atau jadi 2 poin atau mau diurutkan, ini maksudnya diurutkan menjadi 1 kolom atau diurutkan ditumpuk atau bagaimana. Nah, itu kemudian itu yang disebut sebagai I gitu ya, jadi align objek gitu ya, jadi kita mengatur objek itu sesuai dengan keinginan ya. Itu kalau controlling move sequence. Makanya tadi saya bilang, kalau tadi kalian keliru menentukan bahwa ini sebenarnya adalah gerakan controlling, tetapi kalian masukkan ke gerakan tool use. Nah, maka yang terjadi apa? Membacanya tabel kan ya salah, membuatnya sequence juga salah kan gitu ya, membuat sequence salah, baca tabel juga salah, sehingga memberikan indeks juga keliru. Ketika memberikan indeks keliru, maka untuk menentukan waktu dari aktivitas juga akan keliru. Itu ya. Berikutnya, nah kemudian kalau misalkan, nah ini kalau yang ini itu adalah, bisa kalian lihat beda lagi kan, ini adalah tabel tool use sequence. Tadi kalau kalian lihat yang namanya tool use sequence itu kan ada fasten tadi ya, di sequence-nya itu loh. Ada fasten, ada loosen, kemudian ada apa lagi? Fasten, loosen, terus apa? Cutting, terus Record apa? dulu. Record. Ya, record. Terus measure, think, surface treat. Nah, nanti kalian lihat ya masing-masing. Nah, semua ini kan dia akan menggunakan alatnya beda-beda. Contoh misalkan di sini adalah fasten or loosen. Fasten or loosen itu berarti mengencangkan dan mengendurkan. Nah, alat yang digunakan beda-beda. Kalau misalkan kita yang action atau yang bertindak itu finger atau apa namanya? Finger itu apa sih jenengane? Jari-jari ya, jari-jari. Maka biasanya alat yang kita gunakan namanya finger screwdriver atau obeng kecil itu ya. Nah, obeng kecil. Nah, gerakan kita ketika gerakan kita menggerakkan obeng tadi itu adalah gerakan memutar. Nah, berapa kali putaran kita menyelesaikan pekerjaan? Kalau 1 kali putaran kita selesaikan tadi dengan memutar finger kita gitu ya, nah maka dia akan diberi indeks 1 ya. Kemudian kalau 2 itu diberi indeks 3, kemudian kalau 3 diberi 6 dan begitu seterusnya ya. Sama juga ketika alat yang kita gunakan untuk mengencangkan dan
mengendurkan gitu ya, itu adalah yang bergerak bridge itu pergelangan tangan ya. Nah, pergelangan tangan contohnya kita pakai obeng yang agak besar, di mana nanti yang akan bergerak atau apa ya istilahnya memutar tapi nggak spin ya dia memutarnya, tetapi memutar ke kanan dan ke kiri itu adalah pergelangannya. Contohnya pakai hand screwdriver gitu ya, atau pakai kunci Inggris atau pakai hand hammer dan lain sebagainya. Nah, itu kan pakai pergerakan baik itu apa tuh namanya pergelangan ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian lihat di apa namanya di tool use sequence ini. Dan ini kalian lihat ini hanya untuk fasten dan loosen nih. Kalau cutting gimana? Cutting nanti beda lagi tabelnya. Ini nanti akan ada tabelnya. Cutting itu kalau nggak keliru, saya lupa juga ya. Tabelnya itu nanti beda. Cutting itu kalau tidak keliru, nanti ada pilihan penggunaan alatnya. Itu adalah pisau, kemudian gunting, satu lagi gergaji apa ya kalau nggak keliru. Nah, itu nanti akan saya lengkapi ya bahan kuliahnya nanti akan saya lengkapi dengan tabel-tabelnya mulai dari tabel general move dan tabel apa namanya controlling dan tabel untuk tool use sequence. Nah, dan dia pun nanti akan gunting ya. Dia pun nanti indeksnya juga akan beda lagi tergantung dari apa tadi. Contoh misalkan pisau itu kalau nggak keliru sekian irisan untuk menghasilkan sekian irisan nanti indeksnya berapa. Nah, semakin banyak irisan yang harus dihasilkan, maka indeksnya akan semakin besar. Jadi intinya indeks itu akan semakin besar ketika aktivitas yang kita lakukan akan semakin sulit. Nah, itu pasti nanti akan semakin besar indeksnya. Bisa ya dipahami ya. Jadi maksudnya yang paling dasar dari MOS itu adalah kalian harus bisa membedakan dulu mana yang disebut sebagai general move, mana yang disebut sebagai controlling move, dan mana yang disebut sebagai apa tadi satunya akan punya apa tadi? Akan punya tabel yang beda-beda. Bisa dipahami? Itu dulu bisa dipahami ya. Bisa, Ibu. Ya, baik. Sekarang kita menginjak ke setiap notasi yang digunakan. Jadi tadi ada yang disebut sebagai notasi A. A itu disebut sebagai action distance. Action distance itu adalah pergerakan secara horizontal. Ya, jadi yang bergerak secara horizontal itu disebut pergerakan A atau action distance. Nah, pergerakan secara horizontal itu contohnya apa? Oh, tangan kita bergerak ke depan, tangan kita bergerak ke samping sejangkauan tangan kita bergerak ke samping kanan, samping kiri, atau kita berjalan gitu ya, maju, mundur, ke samping kiri, ke samping kanan, berjalan sekian langkah, itu kan kita bergerak secara horizontal. Maka itu disebut sebagai apa namanya? Notasi A atau action distance. Notasi B apa? Notasi B disebut sebagai body motion. Body motion itu adalah pergerakan vertikal. Vertikal itu berarti pergerakan dari atas ke bawah. Jadi contohnya misalkan saja kita itu diam secara horizontal diam, tapi kita membungkuk. Nah, maka kan yang terjadi adalah body motion ya, yang bergerak itu adalah bodinya gitu ya. Jadi kita membungkuk, kemudian apalagi ya jongkok gitu ya, kemudian berdiri gitu ya, habis bungkuk terus berdiri lagi, habis jongkok berdiri lagi, terus habis itu menaiki tangga, terus nanti turun lagi ke tangga gitu ya dari tangga itu. Nah, itu yang disebut sebagai body motion. Bisa dipahami? Pergerakan operatornya atau manusianya. Nah, ini maksudnya hubungannya dengan si operatornya atau si manusianya. Ya, atau manusianya. Nah, berikutnya adalah yang G. G adalah gain control.
Gain control itu adalah ketika kita ingin mengontrol dari benda atau objek yang mau kita ambil. Nah, objek yang mau kita ambil itu controlling terhadap objeknya susah atau gampang gitu ya. Contoh misalkan kalian disuruh bawa benda yang dia nggak beraturan bentuknya, misalkan ini, ya, nih. Nih, suruh membawa benda yang seperti ini dengan membawa benda yang bentuknya kubus kayak gini. Gampang yang mana bawanya? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Ya, maka gain kontrolnya, indeksnya akan lebih bagus yang nomor 2. Sekarang coba lagi. Kita bawa kubus atau kotakan gitu ya. Di sininya ada tali yang bisa kita pegang. Nih. Maka gampang bawa yang nomor 2 apa nomor 3? Nomor 3, Bu. Nomor 3, Bu. Paham ya maksudnya ya? Sehingga yang namanya aktivitas G atau gain control itu hubungannya dengan pengendalian dari siapa? Produk atau objek yang mau kita bawa. Nah, dia mudah atau sulit enggak untuk dikendalikan? Kalau mudah, maka indeksnya dia akan semakin kecil. Tapi kalau semakin sulit, maka indeksnya akan semakin besar. Paham ya? Nah, sekarang place. Place hubungannya adalah ketika kita ingin menempatkan benda atau yang objek yang sudah kita ambil ini terus mau ditempatkan di mana? Kalau misalkan kotakan ini mau ditempatkan, udah taruh aja situ, terserah sembarang di lantai gitu. Ya, contoh misalkan, bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini, kan sembarang tadi. Bandingkan dengan kalau dia harus ditempatkan, contohnya misalkan ini ya, ini contohnya, dia harus ditempatkan di rak, nih, di rak. Raknya itu adalah rak yang paling atas, gitu ya. Dia harus ditempatkan di sini. Atau yang paling tengah misalkan, harus ditempatkan di tengah. Nah, maka lebih sulit untuk menempatkan yang tadi di sini sembarangan, yang penting di atas pokoknya di lantai gitu aja, atau dengan yang harus ditempatkan di rak gitu. Rak paling atas misalkan. Mana yang lebih sulit? Yang nomor 1, penempatan nomor 1 atau nomor 2? Yang lebih sulit. 1. Nomor 2, Bu. Ngantuk ya. Lebih sulit ya jelas ya nomor 2 ya. Makanya place ini juga akan berhubungan dengan penempatan dari produk. Ya, jadi kalau gain control adalah pengendalian ketika produknya di bawah, kalau place itu adalah ketika produknya akan ditempatkan. Gitu. Bisa ya dipahami ya. Sedangkan A yang terakhir kalau pada sekuensinya general move dan semua sekuensi ini kan belakangnya ada A ya. Nah, itu apakah operator setelah melakukan proses pemindahan itu akan return atau kembali ke awal atau tidak? Kalau misalkan dia itu pemindahannya dilakukan berulang-ulang, berarti kan dia harus kembali ke awal. Nah, maka ini di sini indeksnya akan disesuaikan dengan ketika dia kembali ke awal. Itu membutuhkan indeks berapa? Gitu. Bisa ya difahami ya. Sedangkan untuk MXIA tadi sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya malahan, dan untuk ini tadi yang tadi ya saya jelaskan tadi. Nah, ini juga kayaknya tadi sudah dijelaskan. Ya, sampai sini ada yang tanya dulu nggak sebelum saya lanjut ke cara menentukan waktu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Izin bertanya, Bu. Silakan. Yang ketiga itu kan ada tool use di bagian record. Nah, kalau sekarang kita melakukan record menggunakan drone kan, itu ada alat untuk mengendalikannya, itu termasuk controller atau tool use, Bu? Apa? Kalau misalkan kita merecord sekarang kan atau merekam kan bisa menggunakan drone gitu loh, Bu. Jadi ada menggunakan drone.
Ya, Bu. Mm-mm. Itu termasuk control move atau tool use, Bu? Kalau di apa namanya, kalau di tabelnya yang namanya record di tabelnya mouse itu nggak ada yang pakai drone, itu nggak ada, Mas. Itu nggak ada. Apa maksudnya? Karena zaman dulu yang tahun 1960 itu memang nggak ada drone kan. Sehingga kan tadi tabelnya itu kan sudah ditentukan toh alat apa saja yang digunakan. Benar nggak? Kalau tadi Anda menyimak, saya kan ada contohnya tadi tabel untuk fasten dan loosen. Ya, kan sudah di situ sudah dijabarkan di tabel itu bahwa yang dianggap oleh MOS itu adalah alat itu saja gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, paham, Bu. Nah, sedangkan kalau di tabelnya MOS untuk rekod, alat yang digunakan itu bukan drone, tetapi alat yang digunakan itu kalau nggak keliru ya, saya juga lupa bukunya juga pas nggak tak buka ya, itu adalah kalau nggak keliru itu pena dan satu lagi apa ya, alat rekam audio apa ya kalau nggak keliru. Pena itu digunakan untuk mencatat itu loh. Jadi nanti dia berupa huruf atau berupa angka gitu. Jadi rekodnya itu nanti itu yang ada di tabelnya MOS. Paham, Mas? Jadi untuk sementara, yuk kita nyatakan kita melakukan controlling terhadap pekerjaan mengendalikan drone. Karena kalau kita ambil yang tool use, itu kan alatnya kita kan bukan menggerakkan drone. Bisa nggak dibedakan? Oh ya, tadi saya juga terpancing dengan merekam pakai drone ini ya, karena bisa nggak Mas membedakan kenapa kok drone itu masuknya controlling move? Bisa nggak Mas? Tadi siapa sih yang tanya ini? Tadi siapa yang tanya? Ahmad Haryadi, Bu. Oh iya, Ahmad Daryadi. Mas Ahmad Daryadi, kenapa kok saya menyatakan bahwa ketika Anda merekam itu Pak dengan drone itu pakainya controlling move? Kenapa? Karena menggunakan ada analog untuk mengontrolnya, Bu. Nah, kenapa coba, Mengarahkan. Mas Ahmad? Karena ada analog ataupun pengarahnya, Bu. Analog ataupun pengarah? Ada analog untuk mengarahkan arah dari drone yang akan kita gunakan untuk merekam. Terus habis itu berarti apa? Berarti kan pekerjaan merekamnya kan yang melakukan bukan kita. Pekerjaan merekodnya kan yang melakukan bukan kita. Kita kan mengendalikan alat itu untuk melakukan pekerjaan yang harusnya tadi secara manual oleh kita. Bisa nggak Mas dipahami? Baik, udah paham. Ya. Jadi selama contoh misalkan contoh ya berikutnya gini coba. Contoh misalkan apa ya, cutting misalkan gitu ya, cutting. Tapi cutting itu enggak, kita nggak megang alat cuttingnya, tapi kita mengendalikan pisau dari jauh misalkan ada ya pengendali pisau gitu dari jauh atau pengendali gunting dari jauh gitu. Nah kita mengendalikan gunting walaupun itu gunting ya misalkan. Nah, kan kalau gunting itu kan di mana namanya, di tadi yang saya bilang tuh di tabelnya tool use itu kan ada. Nah, ini gunting yang dikendalikan dari jauh misalkan, atau pisau yang dikendalikan dari jauh misalkan gitu ya. Nah, kita itu mengendalikan pisau atau gunting itu untuk mengiris atau untuk menggunting, untuk menjadi sekian irisan atau sekian pieces guntingan, hasil guntingan. Nah, berarti itu gerakan tool use atau gerakan controlling move. Coba Mas Ahmad Daryadi. Ini gunting ini kalau di tabelnya tool use ada loh. Kalau tadi kan kalau drone nggak ada ya di record. Nah, sekarang saya tanya, gunting ini di tabelnya tool use itu ada. Tapi kalau kemudian aktivitas yang terjadi adalah operator itu mengendalikan gunting dari jarak jauh. Nanti yang menggunting itu adalah yaitu tadi gunting yang kita kendalikan gitu. Itu berarti controlling move atau tool use. Mas Ahmad dari
izin menjawab, Bu. Kalau dari mengendalikan dari jauh, mungkin dari penjelasan tadi masuknya control move, Bu, karena kita tidak menggunakan secara langsung. Karena gunting itu bergerak bukan dari tenaga kita. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu ya sama kasusnya dengan penggunaan drone tadi. Gitu. Ya, yang merekam itu adalah si drone-nya, bukan kita gitu. Kita mengendalikan drone itu agar bisa mendapatkan hasil dokumentasi. Tapi yang mendokumentasikan secara langsung kan bukan kita. Bisa ya dipahami ya, Mas Ahmad Haryadi. Dan yang Bisa, Bu. lainnya terutama juga. Paham ya? Jadi itu bedanya antara controlling move dengan tool use. Kalau tool use itu alatnya harus kita pegang sendiri gitu ya. Dan kita menghasilkan hasil dari pekerjaan itu hasil dari tenaga kita. Kita mengeluarkan tenaga kita dengan menggerakkan alat tersebut. Alatnya kita gerakkan, berbeda dengan controlling move ini. Kita menggerakkan alat itu kita kendalikan dari jauh gitu. Sehingga nanti yang misalkan tadi yang menggergaji gitu ya, pakai cutting saw misalkan gitu ya, gergaji yang besar gitu. Nah, itu adalah hasil kendali kita gitu. Yang menggerakkan itu adalah tenaga mesinnya. Maka dari itu tadi kalau pada sekuensinya controlling move dia harus dipisahkan sebagai apa? Sebagai X, bahwa X itu adalah proses time oleh mesin, bukan oleh manual manusia. Jadi penyelesaian pekerjaannya itu sebenarnya adalah oleh mesin, bukan oleh manusianya. Bisa ya dipahami? Yang lainnya juga? Bisa, Bu. Baik, saya lanjut, kemudian ini udah ya, berikutnya ini udah. Nah, kalau general move, maka yang disebut sebagai ABG itu adalah ketika kita mengambil benda. ABP itu setelah bendanya kita ambil, kita mau menyimpan di mana. Dan A, ini tadi yang saya sampaikan bahwa si operator itu kembali ke tempat asalnya ini atau tidak. Begitu. Kalau tidak ada keterangan bahwa operator itu kembali lagi, ya maka indeksnya akan 0 gitu, atau akan 1. Jadi tidak ada action distance, tidak ada pergerakan secara horizontal. Nah, nanti setiap indeks itu silahkan kalian cari parameternya yang ada di dalam tabel tadi, rubriknya tadi loh. Oh, diberi indeks 1 kalau begini. Oh, diberi indeks 0 kalau begini. Maka nanti kalian silahkan melakukan analisis terhadap aktivitas yang terjadi. Adalah indeks pada masing-masing apa tadi gerakannya itu tadi, pada action distance, pada body motion, pada gain control, kemudian pada place gitu ya, dan pada returnnya untuk A yang returnnya. Nah, itu silahkan kalian berikan indeksnya. Kemudian kalau misalkan saja tidak ada atau tidak melakukan salah satu aktivitas ataupun tidak melakukan apa ya istilahnya, salah satu sequence, contoh misalkan dia cuma ngambil aja, dia nggak disimpan misalkan gitu ya, jadi dia cuma dibawa aja barangnya ke sana ke sini ke sana ke sini, artinya tidak ada pergerakan atau tidak ada aktivitas menyimpan, maka sequence-nya tetap harus dituliskan sesuai dengan rumusnya. Ini. Jangan kemudian kalau kemudian tadi ya kita nggak melakukan penyimpanan, setelah mengambil barang kita nggak melakukan penempatan atau penyimpanan, maka sekuensinya menjadi langsung ABG aja toh Bu. Loh, kenapa kok cuma ABG? Karena dia nggak nyimpan dan dia juga nggak kembali ke tempat yang asal ini tadi. Jadi dia cuma bawa barangnya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ini nggak boleh. Menuliskan seperti ini nggak boleh. Harus menuliskan secara lengkap. Tetap dituliskan ABG, ABP, dan A. Nah, masalah nanti apa namanya si gerakan itu tidak dilakukan, gitu ya, maka tinggal kalian berikan indeksnya di sini adalah 0. Indeksnya 0, indeksnya 0, dan indeksnya 0. Tapi rumusnya harus tetap lengkap. Rumus sekuensinya. Bisa ya dipahami ya.
Jadi nggak boleh diputus-putus cuma nulis ABG, terus nanti cuma nulis ABPA gitu. Itu nggak boleh. Dia harus dituliskan secara lengkap seperti ini dalam satu gerakan atau dalam satu penyelesaian aktivitas. Bisa ya dipahami? Nah, berikutnya adalah ini tadi ya sudah ya paham ya. Nanti dia akan diberi indeks, kemudian setiap waktu pengerjaan itu adalah menjumlahkan semua indeks dari setiap parameter itu, kemudian dikalikan dengan nilai konversi 10 TMU dari situ. Berarti kan nanti satuannya masih TMU ya, time measurement unit. Baru kemudian silakan kalian konversikan mau dijadikan detik atau mau dijadikan menit atau mau dijadikan jam, ya terserah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, nanti jika ada pengulangan gitu ya atau ada proses yang sama, maka silakan gunakan tanda kurung pada aktivitas yang terjadi pengulangan dan kemudian nanti ketika kita menghitung jumlah indeks, maka silakan jumlahkan indeks parameter di luar kurung dan kemudian ditambahkan nanti perkalian dari frekuensi pengulangan dengan jumlah indeks yang ada di dalam kurung. Jadi nanti siapa yang dikurung itu dikalikan dulu dengan berapa pengulangannya gitu loh maksudnya ya indeksnya. Baru nanti dijumlahkan dengan indeks lainnya yang tanpa pengulangan. Nah, ini dicontohkan misalkan seorang operator berjalan sejauh 3-4 langkah untuk memungut baut dari lantai, bangkit dan menempatkan baut di dalam sebuah lubang. Nah, tadi apa namanya? Kalau untuk sekuensnya dari general move itu adalah ABG, AB, PA. Di mana ABG ya maaf. ABG itu menunjukkan apa namanya? Ketika mengambil, gitu. Kemudian setelah diambil dia mau disimpan di mana? Itu ditunjukkan dengan ABP. Nah, setelah tadi barangnya diambil, dia mau ditempatkan atau disimpan di mana, dan kemudian kalau apa namanya, apakah si operator itu kembali ke awal atau tidak, itu ditunjukkan dengan A. Ya, sekarang kita kaji tadi yang apa tuh namanya soalnya tadi. Contoh soalnya apa tadi? Tolong dibacakan soalnya. Izin membacakan, Bu. Ya, silakan. Seorang operator berjalan sejauh 3-4 langkah untuk memungut baut dari lantai, bangkit dan menempatkan baut di dalam suatu lubang. Udah dulu. Tadi pas ngambil aja. Coba untuk aktivitas pas mengambilnya, Mbak. Pas mau ngambil baut, gitu ya. Bautnya itu si operator, gitu toh. Si operator tadi harus berjalan berapa, Mbak? Harus berjalan berapa langkah? 3-4 langkah, Bu. 3-4. 3-4. Terus bautnya itu ternyata ada di mana? Dia harus jalan sekian ya. Bautnya ternyata ada di mana? Dia ada di lantai. Benar? Iya, Bu. Nah, bautnya ada di lantai. Nah, sekarang kita lihat ketika dia mau ngambil, berarti dia akan mengapa namanya melihat adalah untuk sekuens yang ABG. Nah, pas dia mau ngambil, bautnya ini ada di lantai dan jaraknya ini, jarak baut dari operator sekarang berdiri itu adalah 3-4 langkah. Gitu. Berarti akan ada apa? Action distance-nya kan? Kita lihat ABG-nya dulu. ABG. Nah, tentu akan ada action distance-nya toh. Action distance-nya apa? Si operator ini pasti akan berjalan mendekati baut ini yang jaraknya 3-4 langkah. Kita lihat di sini A gitu ya, action distance yang kita berjalan 3-4 langkah diberi indeks berapa? Diberi indeks 6. Maka kita beri indeks dia 6 gitu. Nah, kemudian kita lihat, berarti ini kan operator ini sudah jalan ya ke sini ya. Nah, sekarang operator berarti sudah ada di depannya persis si baut. Nah, ketika dia mau mengambil bautnya, di mana operatornya ngambil bautnya? Karena tadi dia ada di lantai, maka operator akan membungkuk. Ya, ngambil di lantai kan dia akan bungkuk tuh itu. Setelah membungkuk, habis diambil, membungkuk, dia akan bangkit. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat ini body motion yang bend and arise. Ternyata ada dua ini, indeksnya 3 dan indeksnya 6. Nah, bedanya apa? Bedanya apa kira-kira? Bend and arise indeks 3 dan indeks 6. Tadi yang saya sudah sampaikan ya, bahwa semakin sulit dia melakukan aktivitas, maka indeksnya semakin besar. Kalau di contoh soal diberi indeks berapa B-nya? Udah ada jawabannya toh ini sebenarnya. Saya ini hanya menjelaskan aja. Diberi indeks berapa B-nya? B-nya 6, Bu. Ya, B-nya 6. Oke, berarti band rise yang ini ya, yang dipilih ya. Nah, kenapa kok band rise yang dipilih adalah yang indeksnya B-nya 6? Kenapa coba? Karena dia membungkuk dengan sudut yang tajam menuju ke rootnya. Ya, band arise yang dengan indeks 3 itu kalau dia membungkuk berapa? 90 derajat. Nah, dia membungkuk, berikutnya dia berdiri lagi kan gitu. Ini juga sama, ini sebetulnya membungkuk terus berdiri lagi, bangkit lagi. Tapi karena bautnya itu udah bendanya kecil, dia ada di mana namanya di lantai gitu ya, maka kan dia akan membungkuknya kan tajam itu sudutnya terhadap perut. Dan dia ketika bangkit akan semakin sulit dibandingkan kalau tadi misalkan dia ada di atas meja, bandingkan ya dengan di atas meja, si bautnya itu ada di atas meja, maka dia akan membungkuk 90 derajat dan ketika bangkit dia lebih mudah. Nah, maka itu yang disebut band arrest dengan indeks 3. Bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Kemudian gain control. Nah, gain control tadi ngambil apa? Baut kecil ya, dia ya. Nah, dia disebut sebagai light object, objek yang ringan, yang kecil. Maka dia diberi indeks 1. Ini pas gerakan apa tadi? Ngambilnya kan gitu toh. Pas mengambil di sini nih tadi. Nah, setelah mengambil berarti kan udah kepegang nih bendanya atau bautnya udah kita pegang toh. Nah, berikutnya mau disimpan di mana? Itulah yang menjadi apa namanya? Sekuensnya adalah ABP yang akan kita cari indeksnya. Nah, berikutnya tadi Mbak Ulfa, berikutnya ketika menempatkan gimana tadi? Izin membacakan ya, Bu. Setelah bangkit, kemudian menempatkan baut di dalam suatu lubang. Nah, setelah bangkit kemudian menempatkan baut di dalam sebuah lubang. Berarti gitu ya, ada action distance enggak? Berarti kan itu bisa kalian bayangkan toh setelah ngambil ini tadi, dia kemudian bangkit. Gitu toh, setelah tadi membungkuk, ini ya, membungkuk di sini, terus dia bangkit. Nah, habis itu dia akan menempatkan baut itu di dalam sebuah tadi lubang gitu. Anda bayangkannya kan gitu toh, ada action distance enggak? Ada enggak? Kalau misalkan kita mau menempatkan baut di dalam sebuah lubang gitu ya, tangan kita itu akan bergerak ke depan enggak? Kan bergerak ke depan gitu ya. Tapi berapa jaraknya? Atau kurang dari 5 cm enggak? Kalian bisa bayangkan 5 cm itu seberapa toh? 5 cm itu adalah sepanjang ujung jari sampai pergelangan tangan loh itu. Berarti sepanjang tangan telapak ya. Nah, itu 5 cm aja lebih kalau nggak keliru. Kalau jari kalian panjang-panjang gitu ya, itu 5 cm aja lebih. Berarti yang namanya pergerakan kurang dari 5 cm itu adalah ketika kita mau naruh barang tapi pakainya cuma tangan tok, lengannya nggak bergerak kayak unyil gitu. Tahu nggak unyil itu ya bergerak cuma tangannya toh, lengannya itu kan mingkep aja gitu ya. Nah, untuk menyimpan baut ke dalam lubang apakah terjadi gerakan yang kayak gitu? Kan tidak mungkin. Ya. Maka yang memungkinkan itu adalah dia akan menjulur sedikit tetapi tidak sampai satu langkah gitu. Ya, tangannya sejangkauan tangan loh maksudnya. Tangannya akan mengarah ke depan gitu ya untuk menempatkan baut tersebut. Makanya kemudian pada saat penempatan itu diberi indeks 1.
Nah, ya, sekali lagi biasanya action distance untuk kurang dari 5 cm itu adalah, pernah nggak Bu ada yang perpindahan atau apa namanya action distance kurang dari 5 cm itu ada nggak? Ada, yaitu apa? Perpindahan benda yang dari tangan ke tangan. Ya, jadi dari tangan kanan dipindah ke tangan kiri atau dari tangan kiri dipindah ke tangan kanan. Nah, itu adalah perpindahan action distance kurang dari 5 cm. 0 sampai 5 cm. Itu adalah itu tadi perpindahan dari tangan ke tangan gitu. Ya, itu yang disebut sebagai indeksnya. Bisa dipahami? Ya, jadi walaupun di soalnya ataupun di gerakannya itu tidak perlu di apa ya maksudnya, tidak perlu diungkapkan secara narasi gitu ya, bahwa dia akan menempatkan sejangkauan tangan, tetapi dengan logika yang kita bisa pikirkan bahwa yang namanya menempatkan benda di depannya persis gitu ya. Nah, maka tidak mungkin kurang dari 5 cm karena 5 cm itu adalah panjang dari telapak tangan gitu sampai ke jari, bahkan kayaknya lebih ya itu ya. Nah, maka apa tuh namanya, kita pakainya adalah ukuran sejangkauan. Bisa ya difahami. Kemudian body motion. Nah, di situ pun tidak ada penjelasan bahwa apa namanya, dia harus membungkuk atau harus menaiki tangga atau menuruni tangga, itu juga tidak ada, sehingga kita anggap tidak ada body motion, maka kita beri indeks 0. Kemudian place atau penempatan tadi akan ditempatkan apa tadi, murtadi apa baut ya, tadi akan ditempatkan di dalam sebuah lubang, maka kita perlu yang disebut adjustment, ada adjustmentnya. Jadi kan kalau yang P di sini no placement kan tidak ditempatkan dimanapun. Lay aside atau low speed itu kan ditempatkan begitu saja ya, wis taruh gitu aja. Nah, sedangkan ini adjustment itu ketika kita menempatkan perlu adjustment ataupun apa ya maksudnya, perlu tekanan atau tenaga ya sedikit lah tenaga yang kita gunakan gitu ya untuk melakukan penempatan dari produk tersebut. Dan ini kalau yang indeks 6 ini yang penuh kehati-hatian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka diberi indeks 3 untuk penempatannya karena tadi dia akan ditempatkan di sebuah lubang sehingga dia perlu adjustment di situ gitu ya. Nah, kemudian berikutnya soalnya selesai Mbak Ulfa? Iya, Soal Bu, sudah selesai. ya, sehingga tidak ada keterangan juga bahwa operatornya itu setelah menempatkan di lubang itu tadi, menempatkan baut di lubang itu kembali ke tempat asalnya atau tidak, alias berapa ke tempat asalnya itu berarti berapa tadi, 3 sampai 4 langkah kembali lagi. Kan tidak ada keterangannya, sehingga kita berikan dia, kita anggap dia tidak kembali ke asalnya, maka tidak ada action display gitu ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau tidak ada aktivitas yang terjadi pada parameter tersebut, itu bukan berarti kemudian boleh kalian hilangkan, itu nggak boleh. Jadi contoh di sini misalkan body motion di sini kan 0 gitu ya. Kemudian action distance di sini juga 0. Maka kalian singkat gitu ya sekuensnya menjadi A6, B6, G1 gitu ya. Terus A1 P3 gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Karena dia itu bukan sekuens gerakan ini artinya gitu ya. Kita nggak bisa membaca ini nggak boleh. Maka dia harus tetap sekuensnya harus tetap kalian tuliskan secara lengkap. Bisa ya difahami ya. Nah, sehingga menghitung waktunya adalah tinggal menjumlahkan indeksnya saja, yaitu 6 tambah 6 tambah 1 berarti berapa nih? 13, 13 tambah 1 itu berapa? 13, 14, 14 tambah 3 itu adalah 17. 17 itu harus dikalikan dengan 10 TMU. Gitu ya, sebagai konversinya sehingga dia menghasilkan 170 TMU. Nah, inilah yang bisa kalian konversikan dalam waktu sesuai dengan kebutuhan.
Kalau dijadikan menit, 170 TMU itu adalah sekitar atau kira-kira 0,1 menit. Itu ya, itu cara untuk cara untuk menghitung atau mencari waktu pengerjaan atau waktu aktivitas dan ya. Nah, berikutnya kalau ada pengulangan, contoh ini tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah ini dah ya, sama ini sebenarnya. Nah, ini kalau ada pengulangan nih. Nah, ini kalau ada pengulangan. Nah, ketika mengambil, dia ngambilnya langsung berapa? Langsung segenggam. Jadi kan nggak satu persatu toh. Sehingga ketika mengambil ABG-nya, karena dia langsung ngambil satu genggam, maka pas ngambil itu dilakukan pengulangan tidak? Kan tidak dilakukan pengulangan. Kan gitu. Kenapa? Karena dia langsung sekali ambil langsung satu genggam mur. Gitu. Nah, sedangkan ketika menempatkan ABP, ternyata dia akan mur tadi yang satu genggam ke dalam 6 buah skrup. Berarti kan dia akan mengulang sebanyak 6 kali. Kan nggak mungkin terus tahu-tahu ditempatkan sekali gerak langsung 6 skrup terisi mur semua gitu kan nggak mungkin. Dia kan harus memasang murnya satu per satu ke dalam 6 buah skrup. Maka yang disinilah yang disebut mengulang sebanyak 6 kali. Gitu. Bisa ya dipahami ya. Dan dia kemudian kalau A-nya ya silahkan dilihat dia kembali ke awal atau tidak. Maka dari itu jawabannya itu adalah soalnya ya, dan ini adalah jawabannya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa bagi aktivitas yang diulang, tadi kan kalau pas ngambil tidak diulang, yang diulang itu kan pas menempatkan, maka dia berilah tanda kurung ini pada aktivitas yang diulang. Kemudian di belakangnya itu kalian tuliskan berapa jumlah pengulangannya, itu kalian tuliskan. Sehingga nanti ketika hitung waktunya, itu berarti waktunya berapa itu? 1 ditambah 0 ditambah 3 ditambah berapa? Nah, tadi dia akan diulang sebanyak 6 kali. Nah, 6 itu dikalikan dulu dengan 1 tambah 0 tambah 3. Ya, ditambah 0 ya yang paling akhir. Nah, berarti hasilnya berapa sini? Di situ 4. Berikutnya adalah 6 dikalikan 4, yaitu 24 ya. Ditambah 0-nya adalah 28 dikalikan 10 TMU. Nah, sama dengan 280 TMU. Gitu. Bisa dipahami? Nah, gimana kalau yang misalkan ngambilnya juga diulang? Ngambilnya misalkan diulang sebanyak 6 kali juga. Berarti gimana cara nuliskannya? Nah, kalau misalkan yang pas ngambil juga diulang, nah, silakan kalian kalian kurung juga ini yang ketika ngambil. Ketika ngambil kan berarti A1, B0, G3. Kan gitu toh? Ini dikurung. Kemudian dikurung juga yang ketika menempatkan ya A1, B0, P3. Sedangkan A yang terakhir tidak tidak diulang. Nah, maka pengulangan yang pertama ini tadi akan diulang berapa kali? Contoh misalkan nggak sama ya, jangan 6 ya. Misalkan diulang 3 kali. Kemudian yang kedua, gerakan yang kedua itu akan gerakan yang menempatkan itu akan diulang 6 kali. Nah, berarti yang akan dikalikan 3 itu adalah yang yang gerakan ketika mengambil. Yang dikalikan 6 itu adalah gerakan ketika menempatkan. Itu baru nanti silakan kalian
jumlahkan. Berapa hasilnya dalam PMU? Bisa difahami? Ada yang mau tanya nggak? Paham ya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo, paham? Paham, Bu. Baik. Berikutnya ini tadi sudah ya, control move sequence, tadi gerakan terkendali udah, tool use sequence juga sudah. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nah yang menjadi tugas kalian gitu ya, ini tugas kelompok. Tugas kelompok ini nanti akan dipresentasikan pada pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 itu berarti 1 minggu sebelum UAS ya. Jadi nggak ada kuis, tapi ada presentasi kelompok. Nah, tugasnya adalah kalian kan kemarin sudah pernah melakukan analisa gerakan ya untuk aktivitas apa merakit ya kalau nggak keliru. Ya nggak? Ya, Bu. Iya. Aktivitas merakit ya. Nah, nanti silahkan kalian, satu kelompok isinya berapa orang? 5 orang. 5? 4-5 orang, Bu. 4-5 orang, ya baik. Nah, nanti silahkan kalian berbagi tugas, maka kalian silahkan lakukan analisis gerakan sampai menghasilkan waktu yang dibutuhkan gitu ya, total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan perakitan itu gitu menggunakan 3 metode, yaitu metode work factor, metode MTM, dan metode MOS. Paham ya? Dan itu dasarnya adalah dokumentasi video dari kegiatan perakitan yang kalian punyai. Bisa nggak dipahami maksudnya? Berarti masih pakai video yang sama, Bu? Kemarin kalian pakai video. Iya. Kalau memang sudah punya videonya, videonya harus apa tuh namanya? Ini loh ya, apa ke jenengannya nggak putus-putus ya, maksudnya gerakan dari awal sampai selesai pekerjaan merakit. Ya, bikin video yang baru aja, nggak apa-apa. Aduh, bisa dipahami, Mbak Mustika? Bisa, Bu. Itu ya, silahkan bikin lagi video yang baru. Kemudian nanti dari hasil video itu, nah kalian lakukan. Jadi pura-puranya ini katakanlah video ini hasil dari pekerjaan perakitan di pabrik mana misalkan gitu ya. Nah itu adalah operatornya itu. Nah kalian sebagai seorang analis dari gerakan apa namanya motion study gitu ya, kalian sebagai analis motion study, nah itu disuruh menganalisa secara tidak langsung gitu ya, nah, sehingga nanti akan menghasilkan waktunya berapa menurut work factor, menurut MTM, dan menurut MOS. Jadi ada 3 metode. Ya, dan itu nanti ketika metode hasil dari pengukuran secara tidak langsung, silakan kalian bandingkan dengan hasil pengukuran secara langsung. Kemarin kan kalian juga sudah mengukur waktunya secara langsung nggak? Dapat hasilnya waktunya secara langsung nggak kalian kemarin? Halo, halo. Iya, Bu. Nah, itu nanti bandingkan ya. Berarti kalau secara langsung itu dapat berapa, kalau baca di tabel itu dapat berapa. Sudah? Ada yang mau ditanyakan untuk apa namanya? Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu. Itu nanti presentasinya dalam bentuk PPT atau gimana, Ibu? Ya, nanti kalian bikin 2, yaitu laporannya dan PPT-nya. Ya.
Ya kalau pas presentasi ya jelas pakainya PPT, kalau pakainya laporan nanti terlalu lama. Tapi tetap harus mengumpulkan laporannya untuk yang penjelasan secara detail dan rincinya itu kan di dalam laporan. Itu ya, Pak. Siapa tadi yang tanya? Pak Ulfa. Siapa? Baik, Bu. Iya. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Tidak ada. Saya akhiri untuk sekian dulu materi ataupun perkuliahan ini. Untuk minggu depan kalau tidak ada halangan apapun dan nggak libur juga toh, nah berarti akan diadakan secara luring ya, karena kalau menurut surat edaran dari rektor yang tidak boleh melakukan kegiatan perkuliahan secara luring itu hanya di hari Senin dan Selasa saja gitu ya, untuk minggu depan loh, pertemuan ke-14 ya, itu cuma Senin dan Selasa. Untuk setelah hari Senin dan Selasa itu boleh digunakan untuk perkuliahan gedung Patimbanya gitu ya. Sehingga kalau kalian kan berarti hari apa? Kalian ini berarti jadwal hari apa? Hari Rabu, hari Kamis ya, hari Rabu dan Kamis ya. Nah, maka akan dilakukan secara luring sesuai dengan jadwal kuliah. Begitu ya. Baik, saya akhiri sampai sekian dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.